Eclipse, selamat datang di podcast Eclipse, obrolannya mahasiswa berprestasi. Selamat malam untuk kamu Sobat Eclipse yang sedang mendengarkan podcast ini. Bersama aku, Aniza Oktaviani, yang akan memandu podcast Eclipse edisi di bulan Mei dalam beberapa menit ke depan. Tunggu dulu. Sebelumnya, kalian semua ini tahu nggak sih podcast Eclipse itu apa? Oke, gini. Aku kasih waktu 3 detik untuk kalian memikirkannya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Betul banget. Jadi, podcast Eclipse itu adalah program di bawah bidang pengembangan mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta 2022 yang mengulik, mengulas, dan membahas terkait ragam mahasiswa berprestasi di ruang lingkup Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, langsung aja kali ya, karena aku nggak sendiri di sini, aku ditemenin oleh kakak-kakak yang super cantik, super ganteng, dan juga pastinya berprestasi banget loh. Coba nih, kita persilakan kakaknya dulu kali ya untuk memperkenalkan dirinya satu persatu. Dimulai dari Kak Alivia dulu. Halo Kak Alivia. Halo Niza. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke Kak, jadi mungkin Kak Alivia boleh nih memperkenalkan dulu dari nama, fakultas, prodi, dan juga angkatan. Oke, thank you Niza. Kenalin, aku Alivia, biasa dipanggil Via. Aku Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk prodi S1 Akuntansi dan angkatan 2019. Oke, terima kasih Kak Alivia. Oke, kita next nih ke Kak Fazri. Halo Kak Fazri. Halo Kak Aniza. Halo Kak Fazri, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, mungkin dari Kak Fazri nih, boleh nih memperkenalkan dirinya mulai dari nama, fakultas, prodi, dan juga angkatan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalin, nama aku Fazri Kurniawan. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Fazri. Oke, kita next ke yang terakhir, yaitu ada Kak Royal. Halo Kak Anissa. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kak Anissa gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mungkin dari Kak Royal boleh nih memperkenalkan dirinya seperti nama, fakultas, prodi, dan juga angkatan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Royal Eden Murray Silaban, biasa dipanggil Royal atau Eden. Aku dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran. Aku mahasiswa angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal untuk kakak-kakak semua yang telah hadir di podcast hari ini. Oke, baik. Karena aku bersama Kak Alivia dari FEB, Kak Fazri tadi dari FISIP, dan Kak Royal dari FK. Berarti kakak-kakak yang keren ini tuh asalnya dari berbagai macam fakultas ya, Sobat Eclipse. Bener-bener keren banget dan wow, bener-bener buat takjub banget karena secara nggak langsung nih ya, kita bisa menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di setiap fakultas di UPN Veteran Jakarta itu benar-benar unggul dan benar-benar membuat kita termehek-mehek melihatnya karena ini benar-benar secara merata gitu menyebar ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Jadi aku pengen nanya dulu nih mungkin ke Kak Royal nih. Kak Royal ini kira-kira lomba apa aja sih yang pernah diikutin? Pasti sobat-sobat dari Eclipse ini penasaran banget nih Kak. Oke, lomba yang pernah aku ikutin sebenarnya ada yang akademik, ada yang non akademik juga. Kalau mungkin aku hitung kalau nggak salah sekitar 16 mungkin ya dalam 9 bulan terakhir itu. Yang paling terakhir itu ada aku first runner up Duta Kesehatan Indonesia. Waktu itu aku mewakili DKI juga, Duta Kesehatan DKI baru diutus ke nasional. Jadi namanya first runner up Duta Kesehatan Indonesia. Itu baru tahun ini 2022. Kemudian aku juga kemarin ikut di lomba Asclepios Atmacordis yang diadakan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya. Aku ikut esai, ini termasuk akademik, jadi di situ aku dapat juara 1. Kemudian ada juga aku pernah ikut videografi. Aku pernah ikut videografi juga di Unhas tahun lalu, itu aku pernah dapat juara 2. Itu videografi kemaritiman sama video edukasi dan lebih banyak sih ikut esai juga gitu. Itu sih untuk dan lomba-lomba lainnya ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Esai, ada yang video edukasi gitu. Ini baru Kak Royal aja udah bikin minder ya, jujur nih. Aku sebagai host aja merasa ini luar biasa keren banget loh Kak Royal. Oke, karena dari Kak Royal udah paling keren, kita mungkin next ke Kak Fazri. Kak Fazri, lomba apa aja sih yang pernah Kakak ikutin selama ini?
Oke, Kaisa. Kalau dari aku pribadi sama Kak Royal, jadi aku juga coba-coba di berbagai bidang perlombaan ya, Kak. Jadi untuk perlombaan sendiri yang terakhir ini aku ikut lomba poster, Kak. Lomba poster yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan alhamdulillahnya aku berhasil mendapatkan juara 2. Nah, selain itu aku juga nyoba-nyoba nih, Kak, di perlombaan karya tulis. Aku coba di lomba esai. Dan alhamdulillah di lomba terbaru sekitar 2 bulan yang lalu yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, aku berhasil mendapatkan juara pertama. Nah, selain itu juga aku coba nih, Kak, di lomba public speaking. Aku coba-coba di bidang pidato nih, Kak. Dan alhamdulillah di tahun 2020, aku berhasil mendapatkan 3 prestasi di public speaking, yaitu di lomba pidato di Universitas Merdeka Madiun mendapatkan juara 1, dan mendapatkan juara 1 juga di lomba orasi di UIN Banten. Dan masih banyak sih beberapa perlombaan yang pokoknya sekitaran poster, esai, dan lomba pidato sih, Kak. Itu sih keahlian aku di bidang perlombaan itu. Itu aja sih, Kak, dari aku. Kak Fazri ini tadi bilangnya coba-coba ya, tapi coba-cobanya luar biasa sekali ya. Ini bukan coba-coba lagi sih, Kak. Ini emang udah mungkin bidangnya udah passion banget kali ya. Oke, karena Kak Royal dan Kak Fazri udah membuat saya tercengang gitu mendengar kesaksian lombanya. Kita ke Kak Alivia nih, Kak. Seperti apa sih, Kak, lomba yang pernah Kakak ikutin nih? Kalau buat lomba yang aku ikutin itu non-akademik, mostly di bidang desain sama infografis. Untuk achievement-nya ini alhamdulillah lengkap ya, 1, 2, 3. Yang kayak bulan lalu ada juara 1 poster di Politeknik, lalu sempat juga 2 sama 3-nya itu di bagian infografis. Ada yang ngadain UGM, UII, sama UNPAD. Dan Kak Alivia lagi-lagi membuat saya tercengang kembali ya. 3 narasumber hari ini benar-benar luar biasa banget ya teman-teman podcast Eclipse hari ini. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya aku mau nanya ke Kak Fazri dulu deh. Kak Fazri ini ada nggak sih kiat-kiat kakak dalam mempersiapkan berbagai perlombaan yang udah disebutin tadi gitu? Mungkin bisa sharing nih tipsnya atau triknya gimana caranya bisa mempersiapkan perlombaannya. Oke, Kak Nisa. Kalau dari aku pribadi sih nih, Kak Nisa, pertama kali ya untuk perlombaan itu yang aku persiapkan adalah niat nih, Kak. Jadi aku niatin dulu diri aku cari tahu nih apa yang aku pengen coba gitu. Misalkan contohnya, aku pengen ikut lomba esai nih, ya udah aku akan cari tuh beberapa referensi lomba esai dengan cara di Instagram, Kak. Jadi aku cari tuh di hashtag info lomba esai atau mungkin lomba esai nasional kayak gitu. Jadi di hashtag. Nah setelah aku cari-cari lomba, aku tentunya aku sesuaiin dulu nih sama passion aku, sama jurusan aku komunikasi gitu kan. Jadi kan ada berbagai macam lomba esai ya, ada yang kayak khusus untuk anak kedokteran, anak kesehatan, dan juga ada yang kayak general gitu, bisa untuk semua jenis, semua anak jurusan gitu. Nah, dari situ aku pilih yang sesuai sama aku. Nah, dari situ barulah aku pilih itu yang sesuai dan aku eksekusi, Kak. Aku brainstorm, terus juga aku cari ide-idenya dan tentunya menyusun timeline juga ya, biar nanti esainya dapat rampung dalam waktu yang tepat gitu, sesuai deadline-nya kayak gitu. Nah, untuk tips dari aku sendiri sih, Kak, sebenarnya untuk dunia perlombaan ini sih yang penting kita konsisten ya, Kak, dan cari lomba yang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya kita udah konsisten terus mencoba, pasti insya Allah bisa sih, Kak. Jadi coba aja gitu. Kalau untuk perlombaan jangan takut kayak gitu sih, Kak, dari aku tipsnya. Benar Oh iya, banget. ada satu lagi nih, Kak. Oke, Ada satu apa lagi tuh? tipsnya. Jadi ini nih, kalau misalkan kita ikut lomba, jangan lupa nih untuk perhatiin banget penyelenggaranya, Kak. Karena ada hal-hal kecil nih Kak yang nggak boleh kita lupain, yaitu kayak persyaratannya. Karena banyak banget nih peserta lomba yang lupain persyaratan, Kak. Kayak misalkan kalau lomba esai ya, kayak dasar-dasar lah, kayak misalkan deadline pengumpulan, atau mungkin kayak marginnya, kemudian ukuran tulisannya, kayak gitu sih, Kak. Jadi kita harus cari tahu lebih dalam lagi nih persyaratannya apa, dan penyelenggara lombanya siapa, juri-jurinya siapa gitu sih, Kak. Biar hasilnya pun maksimal juga untuk kita ke depannya gitu. Oke, terima kasih Kak Fazri atas jawabannya. Kita next nih ke Kak Royal. Dengan pertanyaan sama nih Kak, apakah kiat-kiat Kakak dan juga tipsnya untuk mempersiapkan suatu perlombaan yang pernah Kakak ikutin? Kiat-kiat yang pertama itu pasti kita cari lombanya dulu. Jadi kalau misalnya aku pribadi itu di Instagram ngikutin akun-akun yang share info lomba, ada beberapa akun memang kita tinggal ngetik aja info lomba di kolom search Instagram, itu pasti biasanya bakal muncul. Terus kayak di TikTok juga beberapa pasti ada yang share info lomba. Jadi aku gunain sosial media untuk mencari infonya. Terus aku juga yang aku persiapin pasti
karena basicnya aku itu selalu bawa yang terkait dengan bidang kesehatan atau kedokteran, aku siapin jurnal ataupun referensi yang memadai untuk itu. Biasanya aku bisa cari jurnal internasional atau Google Scholar kalau yang paling dekat dengan kita. Dan itu juga kalau misalnya berbayar ada triknya juga, kita bisa pakai Skyhook. Nah, setelah kita cari referensi untuk itu, yang paling penting sih tadi sebelum referensi kita harus tahu ide dulu ya. Jadi kalau misalnya kita udah nemu info lomba, pasti kan kayak kata Kak Fajri tadi, kita tentuin nih kita mau bawa isu apa, kita mau ngambil, biasanya kan ada tema, ada subtema, kita mau ngambil subtema yang mana, apakah kesehatan, misalnya politik, hukum atau apa. Nah, kita pilih juga ide kita apa, baru nanti disesuaikan sama referensi kita. Terus yang tadi juga nggak boleh ketinggalan memang syarat-syaratnya, jadi baca guideline atau booklet atau panduan yang dikasih. Itu nggak boleh sampai ke miss, karena nanti kalau ada yang miss dari persyaratan itu bisa administrasinya gagal. Kan sayang udah bikin karya tapi administrasinya gagal. Itu juga penting. Sama siapin cost juga atau duit untuk bayar pendaftaran, karena nggak semua lomba itu gratis. Itu sih. Sama ini kalau aku pribadi udah pernah ikut lomba offline. Sama kalau lomba offline itu kita juga harus siapin matang-matang kepergian kita dan segala macamnya kalau misalnya nanti kita lolos final offline kayak gitu. Karena ada beberapa lomba yang memang sekarang itu karena udah bisa offline jadi dibikin offline. Itu juga perlu dilihat sih sebelum memilih lomba. Oke, itu aja mungkin kalau dari aku. Sama doa kali ya Kak tambahannya. Jangan lupa doa juga, karena gimana pun kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Betul banget, Candy berdoa nih paling utama ya dalam memulai segala kegiatan. Dan mungkin tadi tipsnya juga masih sama kayak Kak Fazri ya. Oke, kita next ke Kak Olivia nih Kak, dengan pertanyaan yang masih sama. Apa sih Kak kiat-kiat dan juga tipsnya untuk mempersiapkan perlombaan yang Kakak pernah ikutin? Kalau kiat-kiatnya mungkin sama ya kayak yang lain, cuman kalau aku lebih ke iseng-iseng. Kadang nyoba tema lombanya itu misal kesehatan, keuangan, sempet juga waktu itu nyoba yang tema kelautan. Sama untuk info lomba biasanya aku search di IG lewat hashtag, misalkan lomba infografis atau aku langsung follow akun info lombanya. Dan kalau buat lomba desain itu hal yang penting banget, jangan lupa baca bukletnya. Soalnya kadang ada hal-hal khusus yang suka kemis, itu kan kayak lumayan banyak banget ya poin-poinnya. Jadi diliatin banget itu buklet isinya apa, supaya nanti pas udah dikumpulin, poin kita itu nggak ke minus gitu atau ke diskualifikasi. Oh iya, sama kayak tadi juga jangan lupa untuk doa kalau lagi ikut lombanya. Oke, berarti dari 3 narasumber kita ini memang fokusnya itu selain dengan kita udah memprepare diri, kita juga harus memprepare nih, membaca buku-buku panduannya ya, karena itu sepertinya agak krusial ya teman-teman Sobat Eclipse ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tanya ke Kak Olivia terlebih dahulu. Apa impact yang pernah Kakak dapatkan setelah mengikuti lomba yang udah dijelaskan tadi gitu? Mungkin dari segi internalnya kayak skill-skill atau pengembangan diri, dan juga dari eksternalnya Kak, kira-kira seperti apa sih Kak? Mungkin bisa sharing ke Sobat Eclipse, siapa tahu gitu kita jadi termotivasi untuk mengikuti perlombaan dan meraih prestasi Kak. Oke, kalau aku pribadi impact-nya ini lumayan banyak ya. Apalagi sejak aku ikut lomba atau aku usaha untuk ngembangin lebih produktif lagi. Kayak yang pertama itu nambah list pengalaman di CV, yang mungkin ini juga bisa jadi nilai tambah buat kita apply kerja nantinya. Nah, kalau yang kedua, ini juga nambah pengetahuan banget sih, apalagi kan aku sempat ngambil tema lomba yang emang bukan bidang keuangan yang kayak kelautan, kesehatan. Ini juga cukup nambah insight buat akunya, dan tentunya tuh yang paling aku ngerasain itu lebih bisa manage waktu, karena lomba kan ada deadline ya. Jadi kita bisa manage nih, oh kapan kita mau buat isi kontennya, kapan kita mau buat desainnya. Jadi ya nggak jadi sistem SKS gitu lah. Kalau yang ketiga ini tuh di sisi financial benefit ya, mungkin kalau menang kan ada reward-nya ya, jadi itu juga cukup lumayan nambahin uang saku. Oh ya, sama kalau misalkan ikut lomba itu kan juga cukup nambah self development, kayak gimana sih kita presentasi yang baik gitu. Karena kalau menurut aku beda banget feel-nya kalau lagi presentasi lomba sama pas lagi matkul, itu kayak beda gitu. Jadi ya cukup nambah self development di situnya.
Oke, luar biasa dari Kak Alivia. Mungkin kita bisa next nih dengan pertanyaan yang sama ya Kak Fazri. Apa sih Kak impact yang Kakak dapetin setelah mengikuti perlombaan gitu, baik dari internal maupun eksternal? Oke, kalau sebenarnya nih ya, aku sama banget sama kayak Kak Alifa. Kayak kayak kita nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Tentunya nih, aku yang dulunya nih aku nggak bisa desain ya, aku nggak tahu itu cara pakai Adobe atau Illustrator. Dan karena aku pengen ikut lomba poster, jadi aku cari tahu nih Kak, oh cara buat pakai Adobe gimana nih? Aku cari di YouTube dan secara nggak langsung aku belajar kan. Dari situ aku nambah skill baru. Jadi sebagai mahasiswa komunikasi, aku nggak cuma belajar tentang komunikasi doang, tapi aku juga belajar tentang desain, nambah pengetahuan baru. Terus juga dengan ada aku ikut perlombaan ini secara nggak langsung juga bener banget tuh nambah list pengalaman. Jadi aku bisa masuk nih kalau misalkan aku mau apply ke mungkin ya aku pengen masuk ke menjadi ini sosial media atau mungkin ini content writer gitu ya, karena aku udah terbiasa menulis, bisa nih aku input prestasi aku di dunia menulis seperti esai, atau mungkin aku mau masuk ke desain grafis, magang desain grafis, aku bisa masuk ini sertifikat aku di lomba poster kayak gitu sih Kak. Dan tentunya benar banget dapat reward gitu. Jadi secara nggak langsung kita ikut lomba, kita menang, dapat hadiah. Dari situlah uangnya bisa kita pakai nih Kak. Bisa pakai untuk bayar uang kas organisasi, atau mungkin uangnya kita bisa pakai untuk jajan-jajan gitu sih Kak. Dan tentunya juga nih Kak, menurutku dengan kita ikut lomba terus kita menang juga, kan kita bisa lah ya tuh diapresiasi BEM gitu, kita masuk masuk IG BEM lumayan gitu ya, mejeng gitu di Instagram siapa yang nggak mau, jadi kayak lumayan lah kita bisa dikenal banyak orang, tapi itu bukan tujuan utama sih Kak. Jadi menurutku yang paling berdampak adalah ke pengalaman aku sih Kak, pengalaman bertambah, terus juga dari finansial juga terbantu gitu sih Kak. Oke, luar biasa banget Kak Fazri jawabannya. Oke, mungkin dari Kak Royal gimana Kak? Dengan impact yang Kakak terima gitu, baik dari internal atau eksternal setelah mengikuti perlombaannya? Oke, kalau dari aku sendiri kurang lebih sama, cuman beberapa tambahan selain dari di luar nambah reward. Jadi kalau di UPN kita emang kalau kita juara dan kita ngelaporin di web Tresma sama kita ngelaporin ke fakultas itu bakal dapat reward, dan reward itu bisa nambah uang saku lumayan juga, bahkan kadang lebih gede yang dari UPN-nya dibanding dari panitianya. Itu perlu catatan juga ya, mungkin yang mapres-mapres sudah pada tahun. Nah kemudian juga apa ya, tadi nambah, aku pribadi aku kan anak kedokteran yang memang setiap hari berjibaku dengan hal klinis gitu, hal dokter. Jadi nambah insight aku karena aku beberapa kali ikut business plan competition kayak gitu, atau business case. Jadi nambah insight aku terkait ekonomi, kemudian juga nambah nambah keinginan atau minat aku untuk di bidang-bidang lain, informatika. Jadi kayak ikut esai itu kan nanti kita ada presentasinya, kalau final itu juga kadang kan presentasinya bisa kita saling melihat saingan kita. Nah itu bisa kadang nambah ide kita sendiri gitu, nambah pengetahuan kita. Oh iya ternyata hal-hal, misalnya kayak awalnya aku bawa konsep A, terus ada yang menjelaskan konsep B. Oh ya ini ternyata nanti bisa aku pakai loh untuk bikin esai yang lebih baru lagi, lebih bagus lagi, atau aku combine dengan punya aku. Itu juga bisa jadi nambah ide kita. Atau misalnya aku juga sebenarnya tertarik poster, nah aku juga bisa melihat oh desainnya orang lain seperti apa, desain aku seperti apa, itu juga nambah insight aku. Kalau misalnya di luar itu aku juga pernah ikut yang duta kesehatan, itu juga melatih public speaking aku. Jadi kayak kita lagi grand finalnya di duta kesehatan itu, kita ditanya pertanyaan yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi di saat itu langsung ditanya dan langsung dijawab. Nah itu betul-betul deg-degan di depan para juri dan juga kontestan dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke ada, perwakilan provinsi masing-masing. Itu bikin deg-degan banget, sampai 60 orang yang nonton kita. Nah, di situ terus di luar dari secara ekonomi dan juga secara diri aku sendiri, itu juga nambah CV aku. Jadi walaupun mungkin buat teman-teman ada yang kepikiran kan dokter nanti udah pasti kan, kalau anak sarjana kedokteran udah pasti bakal jadi dokter, ngapain harus ada CV. Nah ternyata ini sebenarnya penting juga buat teman-teman biar tahu. Mungkin sini ada yang penasaran kenapa anak kedokteran wajib juga nih ikut lomba, karena di luar menambah pengetahuan, nanti juga memudahkan kita untuk mengambil spesialisasi ketika kita mau jadi dokter spesialis. Misalnya kamu juga pengen ikut kamu pengen jadi spesialis jantung, kamu coba aja lomba-lomba terkait hal yang membahas tentang jantung, esai-esai yang membahas tentang terapi-terapi pada jantung, atau mungkin spesialis lain seperti PHT dan lainnya. Itu
juga penting untuk anak kedokteran. Jadi jangan sampai karena anak kedokteran nggak mau berubah karena udah masih jadi dokter. Nggak gitu ya, tapi tetap bisa jadi masukin di CV kamu, atau misalnya kamu mau lamar part time job. Nah, kamu ketika lamar part time job kan kamu masih kuliah, pengalaman itu bisa didapatin, jadi nanti karena kamu mau part time job tapi kamu masih kuliah, kamu bisa nambah di CV itu berupa achievement. Itu kan juga melirik tim-tim yang akan merekrut kamu nanti kayak gitu. Sama kadang nambah koneksi sih, kalau misalnya kita ikut lomba itu juga nambah koneksi. Aku pernah ikut lomba offline, aku jadi kenal anak-anak dari universitas lain yang dari ada ITB, UI, UR, yang mungkin aku nggak pernah kesana tapi aku jadi kenal kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku pribadi ya, tambahannya. Oke, berarti emang selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, mendapatkan cuan, juga kita bisa mendapatkan insight baru dan bisa menambahkan kayak achievement yang kakak-kakak punya itu ditaruh di dalam CV. Emang luar biasa ya. Emang kalau CV ini emang sangat krusial dan penting banget untuk menunjang kita dalam nantinya mencari pekerjaan. Oke, kita next kali ya. Sekarang aku mau nanya ke Kak Fazri nih. Boleh dong Kak, kasih kesan, pesan, suka, dan duka Kakak dalam mengikuti salah satu perlombaan yang sangat terngiang-ngiang gitu di otak Kakak. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, seperti apa? Oke, kalau suka dan duka ya, mungkin aku kalau pengalaman yang berkesan, bukan berkesan sih, kayak nempel di otak aku, di ingatan aku tuh lomba esai kali ya, karena memang pembuatannya lomba itu lumayan susah juga, bukan susah sih, lumayan agak-agak challenging gitu ya Kak, bisa dibilang. Nah, untuk sukanya kalau dari perlombaan adalah aku bisa mengetahui nih skill aku tuh sejauh mana sih, sampai mana sih kemampuan aku gitu kan. Karena sejujurnya nih Kak, kalau untuk dunia perlombaan karate sendiri tuh aku baru mulai tuh dari hal simple banget Kak. Jadi aku coba yang kecil dulu, kayak lomba nulis opini yang cuma 200 sampai 500 kata. Nah, dari situ aku udah mulai berani diri ke lomba esai yang mungkin kata-katanya juga lebih banyak, kayak 1000 sampai 2000 kata gitu. Nah, di situ aku bisa kayak tahu nih skill aku udah sampai mana. Terus suka yang lainnya adalah ketika kita menang ya Kak. Ketika kita menang tuh terkadang kayak ada kebanggaan tersendiri bisa bawa UPN Veteran Jakarta sederet dengan univ-univ lain gitu, apalagi kalau misalkan sederet dengan univ-univ yang bergengsi, yang prestige gitu, kayak UI atau mungkin UGM, kayak ada kebanggaan tersendiri, dan itu benar-benar suka yang benar-benar luar biasa gitu ya Kak. Terus juga sukanya adalah ketika teman-teman kita nih bertanya nih kayak gimana sih cara ikut lomba atau gimana, kayak aku tuh senang banget gitu Kak, bisa sharing-sharing ke teman-teman dan nge-encourage mereka untuk ikut lomba, dan akhirnya kan bisa kita juga bisa membangun gitu fakultas atau univ yang memiliki mahasiswa berprestasi lebih banyak lagi, dan suka untuk berkomitmen dan memberikan sesuatu untuk kampus tersendiri. Meskipun begitu ya, bukan cuma lomba doang ya Kak, bisa ada hal lain, mungkin organisasi atau magang. Cuman aku senang aja gitu bisa ngajak teman-teman untuk aktif dalam ikut lomba kayak gitu. Nah, untuk dukanya sendiri ya Kak, lagi-lagi balik lagi mungkin ya, karena kita kan mahasiswa ya Kak, kita banyak kegiatan. Terkadang ketika ikut lomba ada tugas kuliah, ada tugas organisasi. Jadi kayak di satu saat tuh aku kan suka burn out gitu Kak, kayak aduh banyak banget tugas, kayak aku bingung nih mau ngerjain yang mana karena saking banyaknya. Dan di situ kadang aku suka kayak capek gitu, kayak aduh udah kali ya nggak usah ikut lomba aja, tapi sayang udah daftar gitu. Akhirnya aku ya bisa lah, alhamdulillah ternyata aku bisa ngelaluin itu semua, dan dengan aku bisa ngelewatin dukanya itu jadi suka juga Kak, gitu sih Kak kalau dari aku untuk suka dan duka. Oke, luar biasa banget dari Kak Fazri. Oke, mungkin kita next ke Kak Royal nih Kak. Ada nggak sih Kak pesan-pesan atau suka dukanya dalam mengikuti perlombaan gitu Kak? Oke, untuk sukanya sebenarnya udah sama kayak impact tadi ya Kak Anissa. Ada impact-nya, ada cuan, kita bisa bikin di CV, dan banyak impact yang tadi aku sebutin. Nah, mungkin tambahannya juga ketika kita ikut lomba itu, dan ketika kita menang, percaya teman-teman itu menaikkan value diri kalian. Jadi bahkan kalian bisa jadi dilirik doi gitu kan. Terus sukanya juga ketika lomba offline itu kadang suka aja nemu kayak apa sih namanya? Kayaknya jodoh nih gitu, ngerti gak sih? Jadi ketemu, waduh doi cantik nih, bisa jadi gebetan deh kayaknya. Itu lomba-lomba kayak gitu kadang bikin gimana ya? Kayak panitianya ada yang cantik atau ada yang cakep gitu kan.
jadi kayak pengen ngedekatin, itu juga bisa sih ya. Itu juga bisa salah satu suka yang mungkin bisa teman-teman ingat nih, coba aja ikut lomba. Terus sukanya kalau aku pribadi di Fakultas Kedokteran, di IG-nya @fk.upnvj itu kalau kita ikut lomba dan kita laporan itu sering di-post. Jadi senang banget rasanya kalau misalnya di IG FK itu akan muncul foto-foto kita berderet. Mungkin di Vkes juga kayak gitu kalau nggak salah, ada beberapa fakultas lain. Jadi rasanya bahkan tuh teman aku pernah ada yang bilang kayak IG-nya FK itu udah kayak IG pribadinya Royal gitu karena ada foto-foto aku mulu kalau menang. Nah itu sih satu sukanya, jadi kayak merasa ke IG pribadi katanya gitu. Nah tapi ada dukanya sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya dukanya itu apa ya? Yang pertama kadang orang nggak lihat kalau misalnya proses yang kita jalanin ya kan, memang kita itu nggak pernah, ya saya sakit-sakitnya kita nggak pernah post. Mungkin dari Kak Fajri, Kak Alivia, kita nggak mungkin nggak enak kan kalau misalnya kita ngepost yang sakit-sakitnya, tapi orang kurang notice itu. Jadi aku juga menang lomba itu bukan langsung sekali nyoba langsung menang, karena bisa ada aku pernah ikut misalnya 5 lomba paling cuma satu yang menang. Nah untuk itu perlu komitmen dan konsistensi sih dalam mengikuti lomba. Dulu di awal-awal aku ikut lomba sana sini nggak menang sampai kadang kecewa, dan aku juga pernah di titik udah menang mungkin beberapa kali kayak Kak Fazri tadi, sampai kayak aduh udah capek nih lomba, kayak nggak pengen lomba gitu kan. Itu ada di titik itu juga. Dan itu sih memang ketika kita ikut lomba udah mematangkan diri bahwa kita mau berprestasi, kita harus siap juga untuk lingkungan kita, karena nanti apalagi buat teman-teman yang mau berprestasi kan, kita harus siap memberi impact juga ke lingkungan kita, karena bagaimanapun untuk mahasiswa yang berprestasi itu menjadi sorotan biasanya. Kayak Kak Fazri, kayak Kak Alivia, pasti di fakultasnya kan kalau disorot, oh ini mahasiswa berprestasi nih, nah ada beban yang kita emban, ada apa namanya, ada stigma yang kita ambil bahwa mahasiswa berprestasi itu harus perfect setiap saat, padahal kan kita manusia juga, itu kadang dukanya ya. Jadi ya tapi uh, tidak ada yang salah dengan berbuat baik, itu sih pesan dari saya, tidak ada yang salah berbuat baik, tidak ada yang salah untuk lebih maju. Jadi tetap tetap semangat kalau misalnya tujuan kamu itu baik, khususnya dalam berprestasi. Itu aja sih dari aku. Oke, mantep banget ya Kak Royal. Ini emang tadi banyak juga yang memberikan statement bahwa Kak Royal ini ada di IG manapun ya, wajahnya terpampang nyata. Ini Kak Royal ini punya IG 2 ya ternyata ya. Second account-nya luar biasa sekali ya ternyata. Saya cukup kaget gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Alivia nih Kak. Masih dengan pertanyaan yang sama. Boleh dong Kak kasih kesan, pesan, suka dan dukanya dalam mengikuti suatu perlombaan. Oke, kalau aku pribadi kesan pesannya itu tentu aja senang banget ya bisa membawa nama baik kampus pas menang lomba. Jadi UPN lebih dikenal juga di kampus-kampus lain. Kalau dukanya itu, kalau di aku kan sempat 2-3 kali lolos seleksi finalis top 5, top 10 gitu kan. Nah ini tuh pas seleksi top 5, top 10 ini kan ada seleksi lagi ya, habis itu pengumuman 1, 2, 3-nya. Dan aku tuh selalu diakumulasi poinnya itu kayak bedanya tuh tipis banget, kayak beda 0,5 sama yang top, sama juara 3-nya gitu. Atau bedanya juga cuma 0,2 sama yang juara 3-nya. Jadi kayak, aduh tanggung banget nih, dikit lagi gitu. Mungkin itu sih dukanya, jadi kayak agak bikin, ya gitu. Tapi selebihnya aman sih. Berarti emang agak nyelekit dikit ya Kak di hati gitu, walaupun emang kita nggak bisa mengungkapkannya dengan sebaik mungkin. Oke, kita masuk ke Kak Royal terlebih dahulu nih Kak. Menurut Kakak, apa sih yang ngebuat Kakak itu bisa menang di suatu perlombaan yang pernah Kakak ikutin? Mungkin Kak, misalkan Kakak ikut lomba desain gitu, mungkin desain Kakak yang bikin juri suka atau gimana Kak? Mungkin boleh dijelasin nih Kak. Oke, kalau aku pribadi apa yang bikin menang terus ya, pertama pasti kehendak sang pencipta ya. Itu pasti yang bikin kita menang, itu kehendak sang pencipta. Karena kalau nggak restu dari pencipta, kita pasti nggak akan menang ya kan. Nah yang kedua, kalau aku sih yang bikin menang itu mungkin lebih ke percaya diri aja sih, bahwa apa yang kita bawa itu misalnya dalam ide, dalam public speaking, percayalah dengan kemampuan kita, dengan persiapan yang udah kita lakukan, karena pasti kalau ikut lomba harus ada persiapan.
percaya aja bahwa semua yang kita lakukan itu pasti berbuah manis. Mungkin nggak sekarang, tapi mungkin di lomba berikutnya. Karena setiap lomba itu adalah sebuah proses, langkah-langkah kecil untuk menuju langkah yang lebih besar. Dan untuk tips, bukan tips sih, lebih kayak yang bikin menang juga, mungkin ini sih, kita harus bisa punya insight yang lebih banyak. Harus bisa memiliki pandangan yang lebih luas. Itu juga gunanya ikut banyak lomba. Jadi mungkin kalah, tapi setidaknya kita dapat ilmu. Mungkin dapat ilmu terkait ekonomi, atau terkait teknologi, terkait industri, terkait manajemen, dan terkait hal lainnya itu bisa menjadi ilmu buat kamu untuk ikut lomba-lomba lainnya. Jadi gitu. Jadi dan komitmen serta konsistensi itu emang sangat penting dalam mengikuti lomba. Jangan sampai nanti ketika ikut lomba, jadi kalau misalnya kamu gagal di lomba ini, itu kamu coba ikut lomba yang lain, tapi lihat apa sih yang bikin saya kalah di sebelumnya. Apakah mungkin saya kurang baca guideline, atau mungkin saat presentasi saya terlalu loyo atau lemas, atau hal-hal di luar itu pun kita perlu analisa apa ya yang bikin saya, apakah saya lagi dalam kondisi bad mood, itu perlu banget kita lihat supaya bisa menang sih. Karena aku biasanya juga ngeliat itu apa yang kurang dalam setiap aku mengikuti lomba supaya aku perbaiki di lomba berikutnya. Gitu sih. Sama yang terakhir, kalau dalam esai aku pribadi karena banyaknya ikut esai, aku sering mengkombinasikan bukan cuma satu cabang ilmu, jadi berbagai bidang keilmuan. Misalnya aku dari kedokteran, aku juga gak bahas kedokteran aja gitu. Aku juga kaitkan dengan teknologi, misalnya teknologi dalam hal mesin, elektrik, atau mungkin aku juga kaitkan dengan industri, bahkan kayak di business plan competition aku juga bahas sisi bisnis tapi yang ada kaitannya ke bisnis di kesehatan, di bidang kesehatan. Itu sih mungkin ya kenapa bisa menang mungkin gitu ya. Oke, dari Kak Royal, udah mungkin kita next ke Kak Alivia nih, Kak. Apa sih Kak yang membuat Kak Alivia ini bisa menang dalam suatu perlombaan nih, Kak? Oke, kalau menurut aku yang membuat aku bisa menang itu nggak lupa doa sama tawakal sebelum ikut lomba. Kemudian juga research sih yang penting. Jadi cukup persiapan matang ya. Jadi kita mesti punya waktu yang cukup panjang. Ya minimal 2-3 hari lah, jangan SKS gitu. Jadi bisa research juga isi kontennya sampai tahap pembuatannya. Kemudian juga jangan lupa untuk nyatet kesalahan-kesalahan apa sih yang sebelumnya udah dilakuin, jadi kedepannya bisa dievaluasi lagi, jadi lebih baik dan nggak akan keulang lagi. Misalkan di presentasi, oh ini aku kecepatan ngomongnya, atau mungkin PPT-nya kebanyakan kata-kata, kan bisa dievaluasi lagi ya, jadi lebih simpel, lebih enak dilihat. Jadi juga bisa nambah poin plus dan bisa menang di lomba nantinya. Oke, mantap banget dari Kak Alivia. Oke, kita next ke Kak Fazri. Apa sih Kak yang ngebuat Kakak itu bisa menang dalam perlombaan yang pernah Kak Fazri ikutin? Oke, sebenarnya aku sama banget ya kayak Kak Royal dengan Kak Alivia gitu. Tapi yang pertama adalah ini, aku konsisten sih Kak, konsisten dan pantang menyerah mungkin ya. Karena di beberapa perlombaan awal pun aku sering kalah, terus kayak kalah lagi, kapan nih menangnya? Nah, kalau misalkan kita udah nyerah, berarti kita nggak pernah ngerasain menang kan Kak. Jadi jangan pantang menyerah dan konsisten aja. Karena ada satu titik pasti kalian bakal menang gitu. Jadi jangan menyerah. Dan betul juga kata Kak Royal tadi, dengan kita ikut lomba terus misalkan kita kalah, nah kekalahan itulah jangan kita evaluasi mana nih yang kurangnya, mana yang perlu diperbaiki. Setelah itu kita perbaiki dan kita balas lagi di lomba berikutnya supaya kita menang. Terus juga yang kedua adalah mungkin ini ya Kak, kalau misalkan kita ikut lomba, kita harus kasih sepenuh hati gitu, sepenuh jiwa raga. Kita harus semaksimal mungkin ngerjainnya gitu, jangan setengah-setengah. Karena ya semua orang yang ikut lomba pasti pengen menang kan. Jadi kalau misalnya kita kasih setengah, kita nggak bakal bisa nyampe apa yang kita inginkan. Gitu sih Kak, kalau dari aku, kenapa sih aku bisa menang lomba gitu sih. Oke, sangat luar biasa banget ya jawaban dari Kak Royal, Kak Alivia, dan Kak Fazri. Sampai kita nih nggak sadar ya, kita ngomong dari tadi udah panjang lebar, kita udah mengupas semua ilmu-ilmu dari kakak-kakak hari ini. Bener-bener luar biasa banget ya kakak-kakak yang satu ini. Mungkin terakhir nih dari Kak Fazri terlebih dahulu bisa memberikan closing statement untuk podcast pada hari ini. Oke, mungkin ini kan berkaitan dengan lomba ya. Aku pengen ingetin nih,
Untuk teman-teman semua yang mungkin masih ragu-ragu untuk lomba, ayo coba aja guys. Jangan takut, jangan khawatir. Karena kalau misalkan kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak akan pernah tahu nih gimana sih rasanya lomba. Dan untuk urusan akhir kita pikirin belakangan aja. Karena menang kalah itu bonus ya. Kalau misalkan kalah kita gas lagi di lomba berikutnya. Kalau misalkan menang, alhamdulillah. Itu sih Kak. Pesan aku nih untuk teman-teman yang ada di rumah yang pengen ikut lomba gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih dari Kak Fazri. Kita next ke Kak Royal untuk memberikan closing statement-nya, Kak. Oke, closing statement dari aku, teman-teman, ingat aja bahwa ada kata-kata yang bilang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kalau misalnya kamu pengen ikut lomba, ya udah sekarang. Kalau bukan kamu, ya siapa lagi yang memenangkan lomba itu? Gitu. Karena bisa jadi takdir kamu adalah memenangkan suatu lomba yang mungkin dulunya kamu pikir kamu gak akan menang di situ. Terus juga kalau misalnya kamu ikut lomba, tetap semangat dan juga berani aja untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Coba aja berbagai lomba, entah itu esai, video edukasi, poster, atau mungkin ada MUN, juga debat, KTI, karena ada banyak jenis lomba yang bisa kamu ikuti aja. Nanti kamu bakal ngerasain kok di mana yang menurut kamu adalah passion atau bidang kamu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Royal. Mungkin selanjutnya dari Kak Olivia bisa memberikan closing statement-nya. Oke, kalau untuk closing statement, mungkin kita kan kuliah cuma sekali ya, maksudnya di tahap S1 ini nih, di umur segini, mumpung banyak nih lomba-lomba yang buat mahasiswa, jadi ya dicoba aja gitu, kan bisa nambah pengalaman, siapa tahu untung kalau lagi rezekinya bisa menang juga, nambah list di CV sama dapat reward juga kan, financial benefit-nya. Jadi ya coba-coba aja sebanyak mungkin hal-hal baik yang bisa dilakukan selama kuliah ini, karena pasti dampaknya juga bakal kerasa banget kalau nanti kita udah lulus kuliah. Oke, terima kasih banyak Kak Olivia atas closing statement-nya. Dan gak kerasa nih Sobat Eclipse, kita udah di penghujung acara podcast. Dan udah banyak banget tadi yang kita obrolin bareng kakak-kakak Mapres yang kece ini. Dan aku juga gak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Royal, Kak Olivia, dan juga Kak Fazri yang udah nemenin dan ngeramein bincang-bincang pada podcast kita kali ini. Aku selaku host ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada perkataan yang menyinggung, dan aku harap banget percakapan kita kali ini bisa memberikan insight yang lebih banyak kepada Sobat Eclipse. Apalagi buat kamu, Kema mahasiswa UPN Veteran Jakarta, dan semoga kita semakin semangat dalam memperoleh prestasi di berbagai tingkat dan berbagai jenis lomba yang ada. Terakhir, aku mengucapkan sampai jumpa di podcast Eclipse edisi selanjutnya dengan pembicaraan keren dan juga pastinya luar biasa. Oke, terakhir nih ya untuk Kak Fazri, Kak Olivia, dan Kak Royal, boleh kali ya kita nyebutin slogan Eclipse bareng-bareng gitu. Jadi semisal aku bilang podcast Eclipse, nanti Kak Fazri, Kak Olivia, dan Kak Royal bisa bilang obrolannya mahasiswa berprestasi. Kira-kira bisa nih untuk melakukannya? Bisa Kak. Bisa dong Kak. Bisa Kak. Oke, kita mulai kali ya. Dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Podcast Eclipse. Obrolannya mahasiswa berprestasi. Terima kasih banyak ya, dan sampai jumpa. Dadah.